kita di kegiatan inti pendampingan 5 kita akan berbincang-bincang. Yang pertama terkait penerapan aksi nyata modul 3.1. Jadi pada kegiatan penerapan aksi nyata modul 3.1 kita sudah melaporkan implementasinya melalui aksi nyata di RMS. Jadi saat ini kita akan berdiskusi bersama-sama terkait apa yang sudah kita unggah di RMS. Bukan itu, saya minta waktunya. Jadi yang pertama saya ingin menanyakan kepada Bu Rita. Jadi berdasarkan hasil pemetaan yang Bu Rita lakukan pada aksi nyata ini tadi, apakah mempengaruhi proses pengambilan keputusan pada kegiatan aksi nyata Bu Rita? Terima kasih Pak Tika. Untuk di modul 3.1 itu kita kan belajar tentang pengambilan keputusan yang berpihak pada murid sebagai pemimpin pembelajaran. Berdasarkan modul itu saya banyak sekali mendapatkan ilmu, banyak sekali mendapatkan pengalaman bagaimana seorang pemimpin pembelajaran itu ketika mengambil keputusan yang menyangkut atau melibatkan orang banyak, terutama murid-murid yang ada di kelas kita. Begini Pak, ketika sebelum mendapat ilmu, mungkin ketika mengambil keputusan itu terkadang kita terburu-buru atau tidak mempertimbangkan itu termasuk apa di etika, belum ada perencanaan, jadi hanya syukur mengambil keputusan seperti itu Pak. Jadi ketika mendapatkan ilmu di modul 3.1 ini banyak sekali ilmu yang saya dapatkan, terutama bagaimana kita itu mengambil keputusan, kita teliti dulu apakah ini bujukan moral ataukah ini dilema etika. Ketika bujukan moral itu kan pasti berhubungan dengan hukum. Kalau dilema etika itu adalah sebuah dilema atau sebuah masalah yang mengandung dua kebenaran. Jadi ada dua nilai kebajikan yang harus kita benar-benar pertimbangkan ketika mengambil keputusan yang menyangkut dilema etika. Kita harus pikirkan matang-matang, kita tidak boleh terburu-buru, dan kita harus meminta pertimbangan dari atasan kita atau dari rekan sejawat kita agar hal itu berdampak baik dan tidak berdampak negatif pada murid-murid kita. Seperti itu Pak. Baik, sepertinya menarik sekali pada tadi bagaimana Bu Rita mengupayakan mengambil proses pengambilan keputusannya. Selain itu Bu Rita, kira-kira apakah ada bagian yang perlu Bu Rita kembangkan atau perlu dievaluasi dalam proses pengambilan keputusan itu? Kalau untuk dievaluasi pasti Pak, saya harus lebih belajar lagi, lebih Pak, ketika kita mengambil keputusan agar lebih terampil, agar keputusan itu berdampak baik untuk orang banyak, saya harus lebih belajar lagi. Yang jelas saya harus minta saran atau pendapat dari idola kita atau atasan kita yang ada di sekolah, terutama kepala sekolah. Itu pasti kita harus meminta saran dulu. Jika saya punya masalah seperti ini, bagaimana menurut Bapak Kepala Sekolah yang harus saya lakukan, itu yang utama. Kemudian nanti bisa dibicarakan dengan teman-teman. Seperti itu Pak. Ya, sepertinya menarik. Tadi saya menangkap beberapa hal mulai dari awal pertanyaan sampai yang pertanyaan yang kedua. Nah, sekarang di pertanyaan yang ketiga kita, dari awal kita bicara terkait dengan proses pengambilan keputusan, menurut Bu Rita apakah yang Bu Rita jelaskan tadi sudah menurut prinsip atau langkah-langkahnya apakah sudah sesuai menurut Bu Rita? Dulu ketika mengambil keputusan, sebelum saya mengikuti pendidikan penggerak ya Pak, saya itu tidak ada kan sebenarnya ada 9 langkah, ada paradigma dalam pengambilan keputusan itu belum saya pelajari dan saya belum tahu sama sekali tentang hal itu. Tapi setelah mengikuti guru penggerak ini, saya jadi tahu ada 9 langkah, ada 4 paradigma, 4 prinsip dalam pengambilan keputusan itu. Yang jelas kita harus mempertimbangkan ketika ada masalah yang sama-sama benar, ini yang harus kita utamakan yang mana, yang berdampak baik itu yang mana, itu harus kita utamakan. Kemudian kita harus uji regulasi, kita harus bertanya dengan idola kita atau atasan kita yang lebih berpengalaman. Jadi ketika saya sekarang ini di kelas, terutama di kelas ya Pak, karena saya sebagai pemimpin pembelajaran ada masalah dengan murid saya atau mungkin dengan wali murid di sekitar kelas saya itu punya masalah atau ada anak-anak yang butuh bimbingan, saya akan mengambil keputusan itu meminta pertimbangan dari atasan itu. Seperti itu Pak. Baik, terima kasih.
kasih. Mungkin dari saya menangkap hal-hal yang menarik dari percakapan kita. Yang pertama, pengalaman kita terkait pengambilan keputusan. Kemudian kita juga mampu mengukur diri melalui kegiatan refleksi bagaimana harusnya mengambil keputusan tadi sejauh mana tingkat kebutuhan dan ketepatannya. Menarik sekali Berita, terima kasih atas diskusi yang pertama terkaitan penerapan aksi nyata. Mungkin selanjutnya kita akan berdiskusi pada kegiatan rancangan program yang berdampak pada murid. Mungkin untuk sesi yang pertama ini saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan percakapan kita setelah sesi penerapan aksi nyata modul 3.1. Kita lanjutkan berdiskusi kembali tentang rancangan program yang berdampak. Jadi kita akan berdiskusi. Saya akan menanyakan kepada penjenengan kira-kira rancangan program yang sudah ada di sekolah atau yang sudah kita upayakan. Ini kita review bersama sejauh mana program-program yang kita rencanakan atau yang sudah kita laksanakan. Terima kasih Pak Pika untuk saya akan mencoba menjawab untuk program yang sudah ada di sekolah ini. Sebenarnya saya akan menyampaikan ya, kalau di sekolah ini setiap pagi itu anak-anak itu sudah ada program hafalan juz amma. Jadi hafalan surat-surat pendek mulai dari kelas 1 sampai kelas 6, dan terkadang kita itu mengajak anak-anak itu hafalan di halaman sekolah karena ada satu siswa di sini Pak yang ikut lomba hafiz Quran itu sampai ke tingkat kecamatan, memang bacaannya bagus, orang tuanya mendukung, jadi itu kita manfaatkan anak tersebut untuk mengajak teman-temannya bersama agar teman-temannya itu juga termotivasi mengikuti jejak namanya Kila Pak. Jadi anak itu bagus sekali hafalannya, jadi kita minta Kila itu membantu teman-temannya untuk lebih bersemangat menghafalkan Al-Quran, karena itu kan juga penting untuk kehidupan anak-anak di masa-masa yang akan datang. Kemudian ada program lagi hafalan doa pendek itu dari kelas 1 sampai kelas 6 dan membaca 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Sementara itu yang sudah berjalan. Kemudian untuk rancangan saya Pak, saya itu punya angan-angan program membacakan untuk adik kelasnya Pak. Jadi saya itu punya program itu anak-anak yang sudah besar-besar kelas 6 misalnya, membacakan untuk adik kelas, mungkin dilaksanakan bisa seminggu sekali atau pas hari Sabtu atau bagaimana, dibuatkan ruangan khusus bersama-sama, nanti kakak kelas yang kelas 6 itu membacakan untuk adik kelasnya, mentoring adik kelasnya ya, seperti itu, agar karena anak-anak kan sepertinya tidak tertarik sekarang Pak dengan membaca itu, padahal buku di perpustakaan banyak. Jadi nanti itu kita manfaatkan untuk anak-anak kelas 6 juga melatih percaya dirinya dia, dan anak-anak kelas 1 juga menjadi semangat ketika dibacakan oleh kakak kelasnya. Program-programnya menarik Bu Berita ya, sangat mendukung sekali dengan langsung berpihak kepada murid. Kira-kira daya dukung atau aset apa yang kiranya yang Bu Rita perlukan untuk menerapkan program yang sudah dibuat? Untuk aset yang jelas modal manusia, nanti bisa dari murid, bisa dari bapak ibu guru mendampingi anak-anak dari kelas guru kelas 1 sampai kelas 6. Mungkin kepala sekolah juga mempunyai peran yang sangat penting untuk menjalankan program ini Pak. Kemudian untuk sarana prasarana mungkin kita bisa memanfaatkan LCD atau yang jelas sound system agar terdengar. Kemudian ya itu tadi, gurunya harus benar-benar memberi dukungan penuh kepada anak-anak didiknya Pak. Jadi dengan mengupayakan memaksimalkan daya dukung itu tadi, kira-kira pasti ada tantangan ya. Kira-kira tantangan yang dihadapi untuk melaksanakan program yang sudah dibuat tersebut atau tidak? Kalau untuk tantangan program yang sudah berjalan, insya Allah sudah berjalan dengan baik, sudah lancar. Tantangannya ada yang sedikit Pak. Untuk yang rencana saya ini mungkin tantangannya bagaimana Pak? Anak-anak itu kan lebih suka bermain-main, kalau di literasinya itu masih, cinta literasinya itu kurang. Jadi mungkin tantangannya hanya itu, menumbuhkan atau memotivasi anak agar menyukai buku lagi. Bagaimana itu yang menjadi tantangan saya Pak. Jadi mungkin dengan kegiatan memanfaatkan modal kelas 6, anak-anak kelas 6 yang membacanya lancar, menggunakan ekspresi intonasi
bagus, mungkin anak-anak lebih tertarik daripada membaca sendiri seperti itu. Baik, cukup menarik sekali berita rancangan program yang sudah berita upayakan yang khususnya nantinya akan berdampak pada murid. Saya kira mungkin harapan kedepannya semoga bisa ditingkatkan lagi dan bisa menjadi etalase yang menarik bagi perkembangan SD 1 Padi dan bisa uh, membawa kesan yang baik di masyarakat bahwasanya SDN 1 Padi juga memiliki program unggulan. Terima kasih. Mungkin cukup sekian untuk diskusi saya terkait rancangan program yang berdampak pada murid. Nah, sekali lagi kita nanti akan melanjutkan pada kegiatan review terkait dengan perkembangan komunitas praktisi. Mungkin untuk diskusi ini saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan setelah sesi pertama dan kedua kita berdiskusi, kita review bersama. Yang pertama terkait penerapan aksi nyata modul 3.1, kemudian sesi review dan diskusi rancangan program yang berdampak pada murid. Sekarang kita akan berdiskusi kembali terkait perkembangan komunitas praktisi. Nanti pada kegiatan diskusi ini kita akan berbicara bersama, berdiskusi dan review bersama terkait komunitas praktisi yang sudah dijalankan atau yang dirintis di sekolah, kemudian implementasinya sejauh mana terhadap keberadaan komunitas praktisi ini kepada rekan sejawat khususnya di SDN 1 Padi. Baik, untuk memulai sesi ini Bu Rita, kira-kira di SDN 1 Padi ini apa proses komunitas praktisi yang sudah ada itu seperti apa? Terima kasih. Untuk komunitas praktisi yang ada di sekolah ini kemarin memang sudah ada Pak, ada ketuanya Ibu Sri Widarianti. Jadi ada komunitas belajar di SD Negeri 1 Padi ini. Mungkin komunitas praktisi ini masih dalam tahap apa ya Pak, baru perintis, baru perintis seperti itu. Berarti sudah mulai, setidaknya sudah ada pembicaraan dan komitmen bersama teman-teman. Kita sudah komitmen sama-sama membuat komunitas praktisi, gitu kan, yang penting ada ya Bu ya. Saya kira-kira apakah ada kesan dari teman-teman terkait perubahan sebelum ada komunitas praktisi dan sudah ada komunitas praktisi? Kesan teman-teman itu merasa senang atau merasa terbebani atau bagaimana? Mungkin ceritakan. Untuk dengan adanya komunitas praktisi itu pasti membawa dampak untuk teman-teman dan sekolah ini ya Pak. Tidak hanya teman-teman tapi juga murid yang ada di sekolah ini. Ketika ada komunitas praktisi itu pasti sering sekali kita itu saling bercakap-cakap, walaupun itu tidak kita webinarkan, maksudnya kita dengan sekolah lain gitu loh Pak. Cukup dengan teman-teman saja, sering sekali kita berbincang-bincang. Misalkan jika ada murid yang seperti ini, kira-kira bagaimana pendapat mereka untuk menyelesaikan, atau mungkin butuh media pembelajaran ketika pembelajaran seperti ini, apa media yang cocok seperti itu Pak. Sering sekali kita berbincang-bincang dengan teman-teman. Yang jelas kesan teman-teman itu positif. Iya, positif, semakin semangat untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Pasti ketika teman-teman merasa positif untuk menyongsong keberadaan komunitas praktisi di sekolah, apakah sudah ada rencana bersama kira-kira berbincang-bincang kita akan melakukan kegiatan apa, kita akan berbagi apa gitu? Sudah Pak, kita merencanakan untuk mengadakan webinar. Mungkin kita pakai apa ya Pak, daring dulu mungkin. Kita akan webinar. Kemarin Bu Rida sudah merencanakan, nanti saya yang diminta untuk menyampaikan tentang pembelajaran berdiferensiasi Pak, yang memang pembelajaran berdiferensiasi itu sangat penting untuk dipahami oleh Bapak Ibu guru, karena kan karakteristik semua murid itu tidak sama. Jadi bagaimana kita menerapkan pembelajaran ketika siswa kita seperti ini, ada yang sudah pintar, mungkin ada yang pemahamannya masih kurang. Itu tekniknya guru harus bagaimana, mungkin
mungkin itu yang kita akan lakukan pertama tentang pembelajaran berdiferensiasi. Sepertinya perencanaan sudah ada dan direncanakan ya Bu ya, cuma menunggu waktu mungkin kapan itu dilaksanakan. Ya. Kemudian yang sudah itu tentang pembentukan kesepakatan kelas Pak. Kemarin sudah sama teman-teman itu sudah berbincang-bincang bagaimana membuat kesepakatan kelas yang sekarang itu berbeda dengan dulu yang tata tertib, itu sudah kita pelajari bersama. Kemudian yang terakhir Bu Rita, setelah sudah ada kegiatan yang sudah terlaksana dan yang akan dilaksanakan, pastinya dari perencanaan itu yang sudah ada kita sudah mengevaluasi kira-kira daya dukung yang diperlukan itu seperti apa? Yang jelas kita itu di sini kan punya pimpinan Pak. Yang saya butuhkan pertama adalah dukungan dari Bapak Kepala Sekolah untuk keberhasilan komunitas praktisi ini. Kemudian yang kedua, kalau misalnya masalah pendanaan itu kan kita bisa itu bagaimana gitu ya Pak, karena kan pesertanya kita mulai dulu dari Bapak Ibu dulu. Mungkin walaupun tidak ada ketika kita di luar jaringan, kita misalkan minum atau itu kan bisa dikondisikan seperti itu Pak. Kalau untuk dukungan yang jelas kepala sekolah mendukung, itu saja sudah yang kami harapkan itu. Terima kasih. Sepertinya Bu Rita sudah melaksanakan berdasarkan apa yang kita rencanakan dulu ketika di lokasi yang dua ya Bu ya. Kita sudah merencanakan bagaimana nanti implementasi komunitas praktisi minimal di sekolah kita masing-masing. Dan Bu Rita alhamdulillah sudah melaksanakan dengan baik. Harapannya semoga komunitas praktisi ini terus berlanjut Bu ya. Jadi bisa menjadi satu kekuatan yang ada di khususnya di SDS 1. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih mulai dari awal sampai sesi perkembangan diskusi perkembangan komunitas praktisi ini. Kita sudah baik sekali menyampaikan gagasan, kita sudah baik sekali melakukan refleksi. Tentunya dari kegiatan awal, mulai dari awal itu saya sudah mendapatkan gambaran hal-hal yang perlu diperbaiki. Mungkin dari ini saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Rita? Alhamdulillah baik. Bu Rita? Alhamdulillah Baik. Bu Rita dan Bu Rida, pada kesempatan ini dalam kegiatan pendampingan Individu 5 kita akan melaksanakan praktek coaching, yaitu lebih tepatnya percakapan pasca observasi. Setelah beberapa hari yang lalu Bu Rida sudah melakukan praktek pembelajaran, kemudian Bu Rita sebagai observer. Nah, sekarang kita melakukan percakapan terkait hasil-hasil apa yang didapat oleh Bu Rita selama observasi pembelajaran Bu Rita. Kira-kira bersedia nih Bu? Insya Allah siap. Baik, percakapan pasca observasi ini awalnya hanya sebagai kegiatan untuk diskusi. Selanjutnya kegiatan pasca observasi ini, percakapan pasca observasi ini dalam rangka untuk mengembangkan kemampuan dalam kegiatan pembelajaran, mana bagian-bagian mana yang perlu ditingkatkan, dan sekaligus melakukan refleksi atau menyampaikan catatan selama pelaksanaan pembelajaran. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Bu Rita untuk menyampaikan catatannya selama pembelajaran bersama. Silakan. Sudah langsung saja ya Bu. Saya akan melakukan percakapan yang jelas tentang hasil observasi saya ketika pembelajaran. Tapi sebelum saya menyampaikan, saya ingin tahu dulu bagaimana perasaan Bu Rida ketika pembelajaran kemarin. Perasaan saya ketika saya mengajar anak-anak pada pembelajaran kemarin, saya merasa senang. Apa yang saya inginkan itu tercapai untuk anak-anak, dan anak-anak merasa antusias dengan pembelajaran yang saya berikan. Terima kasih Bu Rida. Kemudian Bu Rida sudah menyampaikan apa yang Bu Rida rasakan, bagaimana pembelajaran di kelas. Saya
akan menyampaikan catatan sedikit tentang observasi saya ketika pembelajaran, yaitu dari catatan saya kemarin mungkin ada anak-anak yang kelihatannya tidak kurang aktif dalam pembelajaran, atau kadang mereka kurang percaya diri ketika menjawab pertanyaan dari guru, atau ketika berdiskusi itu ada anak-anak yang hanya diam, terkadang apa malu atau seperti apa. Itu mungkin nanti bisa Bu Rida amati selanjutnya gitu Bu. Mungkin itu catatan dari saya. Dan untuk Bu Rida, setelah pembelajaran ini apa yang Bu Rida rencanakan untuk pembelajaran berikutnya? Karena tadi dari Ibu sudah mengamati anak-anak saya, ada anak-anak saya yang tidak di antaranya ada yang kurang aktif, maka saya menginginkan anak-anak saya untuk pembelajaran selanjutnya aktif dalam kegiatan pembelajaran, ikut serta mengeluarkan pendapat dari anak-anak tersebut, membangkitkan semangat anak, membangkitkan anak untuk berani mengungkapkan, menyampaikan pendapatnya. Mungkin Bunda bisa menanyakan kepada anak apa yang ingin kalian inginkan. Terus selain itu mungkin Bunda bisa medianya kan kemarin sudah menggunakan LCD, mungkin selanjutnya saya akan karena pembelajarannya itu adalah tentang museum, dan di tempat kita ini memang ada museum di kabupaten kita, maka suatu saat saya ingin mengajak anak-anak untuk berkunjung ke museum yang ada di Kabupaten Pacitan. Sekali di Bunda mungkin dengan pembelajaran langsung ke lokasi, karena ini kan masih dalam satu kabupaten kita, anak-anak biar tahu, biar lebih jelas apa yang ada di museum itu. Mungkin ide Bunda sangat bagus sekali untuk mengajak anak langsung ke sana. Insya Allah. Terima kasih Bunda untuk harapan selanjutnya. Mudah-mudahan Bunda dalam pembelajaran lebih bagus, hasil kinerjanya lebih berkualitas, dan anak-anak semakin senang untuk belajar. Untuk kabar berikutnya atau pengalaman Bunda berikutnya mungkin bisa diceritakan dengan saya atau dengan teman-teman, dan bisa berbagi praktik dengan teman-teman yang ada di sekolah ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya Bu Rida hari ini dan kemarin. Kemudian Pak Vika, terima kasih sudah mendampingi saya, sudah membantu saya dalam semua tugas saya di CJP. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Pak Vika. Baik, terima kasih Bu Rita sudah menyampaikan catatannya. Bu Rita juga sudah menyampaikan hal-hal yang terkait menjelaskan dan memperkuat selama kegiatan pembelajaran. Harapannya semoga kegiatan pasca observasi ini bisa berlanjut untuk kegiatan selanjutnya nih, karena penting bagi kita untuk mengetahui dan saling belajar, saling merefleksi melalui kegiatan percakapan observasi seperti ini. Jadi, sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Bu Rida yang sudah membersamai dan membantu Bu Rita dalam kegiatan pendampingan individu rumah ini. Akhirnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.